Berakhir sudah pelarian Kusmayadi alias Agus, pelaku mutilasi wanita hamil di Cikupa, Tangerang, Banten. Rabu 20 April 2016, Agus tak berkutik saat diringkus Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di sebuah rumah makan Padang di Surabaya. Tidak melawan, ia justru menangis dan memeluk petugas yang menangkapnya. Perburuan Agus dimulai pada 13 April 2016 lalu. Kepolisian menyebarkan daftar pencarian orang. Akhirnya setelah sepekan sempat menjadi buron, posisinya terlacak berada di Surabaya. Agus pun diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Metro Jaya 21 April lalu. Berdasarkan keterangan polisi, pembunuhan ini berawal dari adu mulut seputar status hubungan antara pelaku dan korban, Nur Atikah. Nah, ini kan menimbulkan masalah tersendiri bagi pelaku, baik masalah psikologis maupun masalah ekonomis dan masalah-masalah lain sosiologis. Yang bersangkutan kalut, yang kalau kami lihat dimintai pertanggungjawaban karena korban meminta dinikahi, melamar ke orang tua, sementara pelaku sudah punya istri dan anak. Jadi cara ringkas untuk menyelesaikan masalah menurut yang bersangkutan adalah dengan membunuh, yang padahal menimbulkan masalah baru yang lebih besar bagi yang bersangkutan. Kurang lebihnya begitu. Aksi keji Agus terungkap setelah warga dan polisi dapati jenazah Nuri di rumah kontrakan Desa Telaga Sari, Cikupa, Tangerang. Korban yang tengah mengandung 7 bulan ditemukan dalam kondisi termutilasi. Agus Kusmayadi telah akui dan ungkap motif di balik perbuatannya. Ia membunuh Nur Atikah karena masalah kejelasan status hubungan dan masalah keuangan. Saya mengakui kesalahan saya dan saya sangat menyesali. Dan saya minta maaf kepada almarhumah Nur Atikah beserta semua keluarganya. Saya mengakui semua ini, dan kepada istri dan anak saya yang di rumah, keluarga saya, semuanya, masyarakat, pada seluruh media di sini, saya mengakui semua ini. Sangat menyesal. Agus sebenarnya memiliki pekerjaan tetap yang lumayan. Sejak 2015, dirinya menjabat kepala rumah makan Gumarang, Cikupa, Tangerang. Di tempat makan inilah kali pertama Nuri dan Agus bertemu. Pihak rumah makan akui keduanya sempat bekerja di sana. Nuri sebagai kasir dan Agus sebagai kepala rumah makan. Mereka pun memutuskan tinggal bersama dan mencari kontrakan. Nuri yang berstatus janda terpesona oleh sosok Agus yang mengaku masih bujang, padahal ia telah menikah selama 8 tahun. Keluarganya berada di Lewi Sadeng, Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sosoknya baik, sama anak istri juga baik, nggak pernah main tangan, ya jangan kan main tangan ya istilahnya, kata-kata kasar juga nggak pernah. Selama 8 bulan bekerja di Cikupa, pria 33 tahun ini pulang sebulan sekali untuk menjenguk keluarganya. Sang istri pun tak menyangka Agus memiliki wanita idaman lain. Ada 2 penyebab seseorang tega membunuh karena permasalahan asmara. Pertama, keduanya telah melakukan hubungan terlarang suami istri. Dan kedua, timbulnya percekcokan tentang masalah pertanggungjawaban secara hukum. Mutilasi sendiri merupakan usaha pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejaknya. Iya, pelakunya normal. Jadi pelaku pembunuhan itu orang-orang yang normal. Hanya sedikit sekali yang pelaku pembunuhannya adalah psikopatik. Jadi jangan bilang ketika pelaku pembunuhan mutilasi dianggap sebagai sakit mental. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang normal sama dengan kita. Tapi pada kondisi tertentu, mereka kehilangan kontrol atas dirinya untuk tidak melakukan tindakan pembunuhan tadi. Berdasarkan data Lembaga Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat meningkat 1.099 kasus sepanjang tahun 2014 hingga 2015. Kekerasan dalam rumah tangga masih mendominasi dengan 889 kasus. Pemicunya antara lain 71 kasus iri dan 80 kasus poligami. Ditemukan untuk asmara karena selingkuh itu bisa dibunuh dan kemudian dimutilasi. Bisa banyak sekali karena dendam yang sangat luar biasa. Dan pelakunya adalah orang yang terdekat dengan korban. Kasus pembunuhan biasanya akan melibatkan orang-orang yang terdekat dari si korban. Itu pola yang terjadi. Jadi kalau ada pembunuhan, maka yang dilihat adalah siapa orang yang paling dekat dari korban dan siapa yang paling terakhir bertemu dengan pihak korban.
Faktor asmara yang berujung tindakan pembunuhan masih tinggi terjadi di Indonesia, di antaranya kasus Maret 2014 silam. Motif pembunuhan yang diketahui karena cinta segitiga, sepasang kekasih Hafid dan Ashifa bersama-sama menyiksa Adi Syara, yang merupakan mantan kekasih Hafid. Adi Syara merupakan teman dari Ashifa. Ia disetrum, dipukul, dicekik hingga meninggal, lalu dibuang di pinggir kawasan Tol Bekasi. Selain itu, kasus pembunuhan Holly Angela pada Oktober 2013 di apartemen Kalibata City juga masih segar dalam ingatan. Ia dihabisi 5 orang pembunuh bayaran dengan dibekap dan dipukul dengan besi. Untuk menghilangkan jejak, jasad Angela dimasukkan ke dalam kotak peralatan musik. Kotak pembunuhan adalah suami siri korban, yaitu Gatot Supiantono, seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan Nonaktif. Gatot tega menghabisi Angela karena tidak tahan dengan permintaan mewah korban. Perselisihan dalam hubungan pacaran, nikah siri hingga poligami dapat memicu kekerasan yang melebihi kekerasan fisik semata. Agnes Amelia, Muhammad Al-Fariza melaporkan untuk NET.